Ini adalah salah satu momen di mana negara Maroko ini berhasil masuk ke dalam babak semifinal. Dan ini menjadi sebuah sejarah. Kemudian juga ada beberapa negara Asia yang bisa masuk ke dalam 8 besar gitu. Jadi seperti negara Jepang dan negara Korea Selatan. Ini juga pertama kalinya dua negara ini bisa menjadi nominasi 8 besar negara yang mewakili Piala Dunia World Cup 2022. Dan kemudian juga Australia bisa masuk ke dalam babak 16 besar di Piala World Cup 2022 ini. Ini juga menjadi sejarah buat kita semua ya. Yang menarik lagi pada pertandingan Piala Dunia FIFA World Cup 2022 ini adalah wasit perempuan pertama pada laga pertandingan antara Jerman melawan Costa Rica. Jadi ini adalah wasit perempuan pertama di Piala Dunia FIFA World Cup, yaitu Stéphanie Frappart, wanita dari Prancis yang berusia 38 tahun. Dia menjadi wasit perempuan pertama di Piala Dunia World Cup 2022 ini. Hal ini merupakan pertama kalinya sejarah dalam Piala Dunia yang pada pertandingan Piala Dunia tahun 2022 ini ada 3 wasit perempuan, yang salah satunya adalah Stéphanie Frappart tadi. Kemudian ada dari Jepang yaitu Yoshimi Yamashita, dan ada juga dari Rwanda yaitu Salima Mukan Sanga. Dan selain wasit perempuan tadi juga ada 3 asisten wasit perempuan juga gitu. Jadi ini merupakan sejarah baru di dalam pertandingan Piala Dunia World Cup dengan adanya 3 wasit perempuan. Piala Dunia World Cup 2022 ini mempunyai penonton terbanyak dari Piala Dunia 2018 lalu di Rusia. Pada saat di Rusia, penontonnya adalah sebanyak 3.030.000 penonton. Dan saat ini di Qatar, sampai dengan saat ini tiket sudah terjual sebanyak 3,2 jutaan tiket terjual. Jadi penonton Piala Dunia 2022 ini adalah lebih banyak daripada penonton Piala Dunia pada tahun 2018 yang lalu. Walaupun rekor yang terbanyak selama sejarah Piala Dunia yaitu terjadi pada tahun 1994 yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat dengan penonton terbanyak sebesar 3,5 juta. Jadi penonton Piala Dunia World Cup 2022 di Qatar ini termasuk 3 besar penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia ya. Jadi yang pertama adalah pada tahun 1994 yang diselenggarakan di Amerika Serikat dengan penonton sebanyak 3,5 juta. Jadi ini termasuk rekor pencapaian penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia World Cup. Dan kemudian pembangunan stadion untuk penyelenggaraan Piala Dunia World Cup 2022 ini adalah pembangunan dengan pembiayaan yang paling besar dalam sejarah Piala Dunia 2022. Biaya pembangunan dan renovasi 8 stadion yang digunakan untuk FIFA World Cup 2022 sudah menghabiskan biaya sebesar 62,5 triliun. Jadi ini adalah biaya paling besar dalam sejarah Piala Dunia World Cup, dengan biaya pembangunan stadion dan renovasi stadion sebanyak 8 stadion yang digunakan untuk FIFA World Cup 2022, menjadikan Piala Dunia 2022 ini adalah Piala Dunia yang termahal. Ini adalah pembiayaan paling besar sih dalam sejarah Piala Dunia selama ini. Untuk memeriahkan Piala Dunia World Cup 2022, Qatar Central Bank juga mengeluarkan mata uang khusus Piala Dunia. Jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan souvenir atau kenang-kenangan dalam memeriahkan Piala World Cup 2022 ini. Jadi mata uang ini terbungkus rapi di dalam amplop hitam ini dengan ada tulisan Qatar Central Bank di depannya seperti ini. Dan kemudian kita lihat ya dalamnya seperti apa. Nanti di dalam amplop hitam ini ada map juga. Jadi uang itu ada di dalam map ini seperti ini.
Jadi kalau kita buka seperti ini. Nah, ini uangnya. Uang ini adalah senilai 22 rial. Tetapi uang ini tidak bisa untuk transaksi ataupun diperjualbelikan lagi ya. Jadi ini hanya collection item. Jadi untuk souvenir dan untuk koleksi aja gitu. Dan di sini juga ada tanda tangan resmi dari FIFA Federation, Gianni Infantino. Dan kemudian juga ada Gubernur Qatar Central Bank, yaitu Bandar bin Mohammed bin Saud Al Thani. Jadi ini resmi ya, ini ada tanda tangannya Qatar Central Bank dan Federation FIFA. Dan kemudian ini mata uangnya. Mata uang ini ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah bergambarkan Al Bayt Stadium. Ini Al Bayt Stadium. Al Bayt Stadium ini dipakai pada saat pertandingan pembukaan dan opening ceremony pembukaan Piala Dunia 2022 di Al Bayt Stadium. Dan kemudian di sisi sebaliknya ini, mata uang ini bergambarkan Lusail Stadium, di mana stadion ini nanti digunakan untuk penutupan Piala Dunia World Cup 2022. Pertandingan finalnya ada di Lusail Stadium ini nanti. Dan ini ada peta 8 stadion yang digunakan untuk pertandingan Piala Dunia World Cup 2022. Jadi ini memang must have item banget kalau untuk dikoleksi dan untuk kenang-kenangan ya. Jadi ini terbitan khusus dari Qatar Central Bank. Dan untuk mendapatkan mata uang Piala Dunia ini, kalian bisa membeli di seluruh money changer yang ada di Doha, Qatar, atau bank-bank yang ada di Doha di Qatar. Kalian bisa hanya dengan menunjukkan paspor saja. Dan ini juga terbatas ya, limited, jadi tidak banyak sih dicetaknya. Lalu area FIFA Fan Festival, yaitu area di mana pemerintah Qatar mempersiapkan beberapa area, terutama di kornis, di sepanjang jalan kornis sepanjang sekitar kurang lebih 6 km. Itu dipersiapkan memang untuk para supporter dan para fan FIFA dengan berbagai macam atraksi dan event yang ada di sana. Dan ini mencapai rekor sampai saat ini pengunjungnya 2 juta pengunjung dari berbagai negara yang mengunjungi area FIFA Fan Festival ini. Dan ini menjadi rekor sih selama ini gitu dengan area FIFA Fan Festival itu dan dengan beberapa venue yang dipadati oleh para pengunjung dari berbagai negara di seluruh dunia. Atraksi-atraksi yang menarik gitu dari para supporter, dengan mereka mempromosikan berbagai kebudayaan mereka dengan berbagai tarian-tarian dari daerah mereka gitu. Ini sangat menarik sih, dan ini menjadi vibes FIFA World Cup itu berasa gitu ya. Dan kita merasa bahwa World Cup Piala Dunia 2022 ini sangat meriah sekali, selain pertandingan yang sudah dilaksanakan di beberapa stadion. Jadi ini adalah suatu momen yang bersejarah juga untuk Qatar gitu, karena para pengunjung ini selain menonton bola di beberapa stadion, mereka juga mengunjungi area FIFA Fan Festival ini untuk menikmati berbagai event yang diselenggarakan. Lalu pencapaian yang selanjutnya adalah Doha Metro Train dan Lusail Tram mencapai 9,16 juta trip per harinya, dengan rata-rata penumpang setiap harinya adalah sekitar 700.000 penumpang per harinya. Dan ini rekor juga. Metro Train ini beroperasi mulai dari jam 6 pagi sampai jam 3 pagi. Jadi ini pencapaian di Qatar sih gitu, untuk memfasilitasi para
supporter, para penonton, para pengunjung dari berbagai negara untuk bisa menikmati pertandingan di 8 stadion yang ada di Doha dan juga menikmati beberapa area event yang untuk mendukung memeriahkan Piala Dunia World Cup 2022 ini. Beberapa hari lagi menjelang final Piala Dunia 2022. Jadi siapakah yang akan membawa pulang trofinya dan berapakah hadiah yang diterima oleh pemenang Piala Dunia 2022 ini? Juara Piala Dunia World Cup 2022 ini nanti akan membawa pulang uang sebesar 42 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 658 miliar untuk pemenangnya ya, untuk juara pertama. Hadiah uang untuk pemenang Piala Dunia World Cup 2022 ini lebih besar daripada Piala Dunia 2018 di Rusia yang lalu. Untuk runner up, uang yang akan dibawa pulang adalah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat. Lalu urutan ketiga, hadiah yang akan dibawa pulang adalah sebesar 27 juta dolar Amerika Serikat. Untuk juara keempat akan membawa pulang sebesar 25 juta dolar Amerika Serikat. Dan kemudian untuk tim yang berhasil masuk ke perempat final akan membawa pulang uang sebesar 17 juta dolar Amerika Serikat. Dan kemudian untuk 16 besar mereka berhak membawa pulang 13 juta dolar Amerika Serikat. Dan untuk babak penyisihan grup mereka berhak membawa pulang sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat. Jadi cukup fantastis ya hadiah yang diterima oleh tim pemenang FIFA World Cup 2022 ini. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga video ini bisa memberikan informasi gitu mengenai kejutan yang ada selama Piala Dunia World Cup 2022 ini. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku di Wenika Juda ya. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye!